Oke, sebentar lagi pelajaran akan saya mulai, dan kalau ada yang masih makan dan minum, harap disimpan dulu makanan dan minumnya. Hanya saya izinkan makan permen, selain itu tidak saya izinkan. Oke? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Semoga kalian semua sehat ya, nggak ada sakit apapun, dan juga kita harus tetap menjaga kesehatan kita dalam situasi seperti ini. Nah, oke. Minggu lalu ada tugas? Tidak ya? Tidak saya berikan tugas ya? Oh ya, tidak saya berikan tugas. Oke. Akan Ibu absen ya? Ini absennya belum diambil ya? Oh, sudah. Oh ya, ini nih. Oke. Adelia Nirmalasari, ada? Olimpiade. Oh, ikut olimpiade. Di kelas ini berapa orang yang ikut olimpiade? 4, lumayan banyak juga ya yang ikut ya. Oke, Adelia izin. Yang lainnya, oke. Oh, berarti selain 4 orang ini, semuanya hadir ya? Hadir? Saya cek dulu. Rahma ada, Zalinda ada. Ini Bagas kemana ini Bagas? Ada keterangannya? Oh, ke toilet ya. Bagas ada, Tommy ada. Oke ya. Bagus loh, ini teman-teman kalian jadi perwakilan sekolah olimpiade 4 orang. Mungkin yang lainnya bisa menyusul ya olimpiade selanjutnya. Oke. Absen sudah. Kita hari ini akan belajar mengenai persamaan dan perbedaan antara manusia purba dan manusia modern. Oke ya. Nah, kan pada pembelajaran sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu manusia purba dan seperti apa manusia purba itu. Oke, tapi sebelum itu, ini ya, seperti dilihat di PowerPoint-nya. Ibu sambil lihat PowerPoint ya. Ini PowerPoint-nya. Kita akan membahas persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan manusia purba dunia serta manusia modern. Nah, ini di sini Ibu punya modul, kalian bisa pakai ya sampai pembelajaran ini selesai. Oke, hari ini Ibu akan bagikan 1 orang mendapatkan 1. Ini Rahma, tolong bagikan ya. Oke. Sambil menunggu modulnya dibagikan, ada yang tahu apa itu manusia purba atau ada yang masih ingat apa itu manusia purba? Angkat tangannya. Ibu nggak mau mendengar hanya yang mengangkat tangan dan akan mendapat poin tambahan sebagai tambahan nilai nanti saat ujian ataupun nilai kalian masih kurang, itu sangat berguna. Oke, ada yang ingin menjawab apa itu manusia purba? Angkat tangan. Iya, Zalinda, apa itu manusia purba? Yang lainnya dengerin. Halo. Yang lainnya dengerin dulu ya. Ada temen yang mau berpendapat ini, mari kita dengarkan. Oke, Zalinda, apa itu tadi manusia purba? Manusia yang hidup pada zaman dahulu, benar. Yang lainnya, Tommy, manusia yang hidup pada masa prasejarah, iya benar. Dan ada yang tahu seperti apa manusia purba itu? Tidak ada yang mau menjawab? Lupa atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau menjawab? Oke. Oh ya, Rahma lagi. Rahma mau menjawab? Oh, ya, benar sekali ya. Manusia purba itu seperti yang dikatakan
teman-teman tadi manusia yang tinggal atau yang hidup pada masa atau pada zaman dahulu, manusia yang hidup pada zaman praaksara, dan juga manusia yang memiliki ciri tubuh seperti volume otak belum sempurna dan lain-lain. Oke, untuk sisa modulnya sini, kembalikan ke ibu, dan minggu depan atau besok saya akan kasih ke teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini ya. Oke. Nah, tadi udah sekilas untuk mengingat-ingat, untuk mengembalikan memori kalian. Kita atau ibu akan menjelaskan atau memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharap dapat memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan manusia purba dunia, serta perbedaannya dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Ya, semuanya tahu ya fisik itu apa dan non-fisik itu apa. Oke. Lanjut ya. Nah, modul yang ibu kasih harap dijaga baik-baik ya. Jangan dicoret-coret, dilipet, didudukin, dijadikan bungkus gorengan. Jangan kayak gitu. Jaga dan rawat modulnya baik-baik, karena dari pengembalian modul nanti akan ada penilaian ya. Penilaian bagaimana kalian itu bisa merawat buku kalian, merawat sumber belajar kalian. Oke? Nah, kalian bisa buka modulnya sambil siapkan catatan dan pulpen kalian gitu. Ada yang mau ke toilet? Jangan nanti waktu ibu menjelaskan kalian heboh satu-satu mau ke toilet. Kalau ada yang mau ke toilet, ibu izinkan sekarang 2 menit ke toilet. Kan kelas kita nggak jauh dari toilet. Oh iya, Bagas tadi belum ini ya, belum kembali dari toilet ya. Kemana ini anaknya? Oh, Bagas, kenapa kamu lama sekali? Kamu udah dapat modul? Ini nih modul kamu ini. Kamu ngapain aja di toilet? Kenapa lama? Ini udah mau mulai loh pelajarannya. Lain kali kalau mau ke toilet itu harap di jam istirahat ya. Kan tadi kita sudah melalui jam istirahat. Oke? Kalau memang mendesak banget, oke lah. Ini tapi kayaknya kamu malah main-main di luar tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini modulnya, jangan lupa diambil ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manusia purba di Indonesia. Nah, sebelum kita mencapai atau sebelum kita membahas manusia purba secara umum atau di dunia, kita harus membahas dulu manusia purba yang ada di Indonesia. Benar sekali. Oke, bisa dibuka bukunya ya dan dilihat PPT-nya. Nah, pertama itu ada 2 cara untuk melihat kehidupan manusia purba, yaitu yang pertama dengan cara melalui fosil. Nah, tahu kan fosil itu apa? Bagas, kamu tadi yang telat masuk ke kelas. Apa itu fosil? Ya, peninggalan. Bisa termasuk itu sebagai peninggalan. Dan fosil itu seperti apa? Atau salah satu contoh fosil itu seperti apa? Duh, kok malah tanya ibu? Kan sebelum-sebelumnya udah dijelaskan. Ya. Nah, oke. Padahal di PowerPoint-nya ada loh. Nah, oke. Fosil itu ada beberapa macam fosil. Maksudnya itu ada beberapa jenis fosil gitu ya. Yang pertama itu fosil dari tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah melewati proses prasejarah, sejarah, dan sampai saat ini ada tumbuhan itu yang mengalami atau menjadi fosil. Nah, dari situ para ahli bisa melihat gitu ya, bisa melihat, melakukan penelitian, oh ternyata manusia purba itu dulu memakan tumbuhan seperti ini. Nah, baru-baru ini juga ibu dapat itu dari dosen ibu sendiri, yaitu Pak Najib Jauhari. Beliau itu mendapatkan fosil ubi. Nah, itu sangat menarik ya, fosil ubi. Ternyata pada zaman dahulu
manusia purba itu sudah memakan atau sudah mengenal atau sudah mengelola makanannya, namanya itu ubi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu atau yang kedua, fosil yang kedua yaitu sisa makanan. Sisa makanan itu bisa aja seperti tulang belulang atau kerang. Nah, itu bisa menjadi fosil. Nah, dari situ juga sama seperti yang sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dan seperti apa. Di situ bisa diketahui bagaimana pola makan mereka, bagaimana mereka mengelola makanan, dan yang terakhir adalah fosil tengkorak. Nah, ini sudah sangat umum sekali ya, fosil tengkorak. Bahkan untuk melihat bagaimana perkembangan manusia purba dari awal hingga akhir nanti sampai Homo, itu bisa dilihat dari fosil-fosil yang ditemukan, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rani, kenapa kamu makan? Kan ibu tadi sudah bilang, ibu hanya mengizinkan untuk makan permen. Ini kamu malah ketahuan bagi-bagi kuaci loh. Taruh ke depan kuacinya. Ya. Taruh ke depan sekarang. Kalau enggak kamu keluar. Oke? Jangan membuat pembelajaran ini jadi tidak efektif. Jangan kamu mengganggu teman-teman kamu sama bunyi kuaci kamu. Oke, lihat lagi bukunya. Perhatikan juga PowerPoint-nya ya. Yang kedua itu untuk melihat kehidupan manusia purba, bisa dilihat melalui peninggalan-peninggalan sebagai hasil kebudayaan. Nah, peninggalannya itu bisa seperti goa, dan maksudnya itu bukan manusia purba membuat goa, bukan ya. Maksudnya itu manusia purba dulu tinggal di goa. Nah, dari goa itu bisa dilihat bagaimana mereka itu tinggal dan menetap di tempat tersebut. Dan banyak lagi ya peninggalan-peninggalan masa prasejarah itu. Atau contoh yang lain, ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Contoh dari peninggalan-peninggalan hasil kebudayaan gitu, manusia purba di Indonesia saja. Kalau ada yang bisa menyebutkan di luar, oke, nggak apa-apa, bagus. Iya, Mila, bagaimana? Ada? Apa contohnya? Iya, bener. Itu kayak mau denger itu ya. Nah, itu kan adalah sampah dapur, tumpukan kerang ya. Itu nah, di situ juga bisa dilihat bagaimana ternyata dulu manusia purba itu tinggal di tepi laut, seperti mereka makan kerang, dan mereka mengumpulkan bekas-bekas kerang mereka itu di suatu tempat dan akhirnya menjadi gunung dan sekarang dikenal dengan Keokan Modinger gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Apakah ibu menjelaskannya terlalu cepat? Tidak juga? Oke, kita lanjut saja ya, karena juga pembelajaran kita kali ini cuma sebentar. Oke. Ya, ibu tahu, ibu terus bilang sebentar, tapi hasilnya nanti 1 jam, 2 jam. Ya, itu sebentar daripada 1 hari kalian sekolah. Bandingkan. Yang selanjutnya adalah jenis manusia purba di Indonesia. Nah, kita bahas yang di Indonesia dulu ya. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Oke, coba kalian sebutkan ya. Sepertinya kalian masih susah. Meganthropus paleojavanicus. Semuanya bareng-bareng. Ya, sekali lagi, Meganthropus paleojavanicus. Oke, benar. Yang kedua itu adalah Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus robustus. Yang kedua adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis. Oke, benar. Yang ketiga adalah Pithecanthropus erectus. Yang keempat adalah Homo soloensis. Yang kelima adalah Homo mojokertensis ya. Sepertinya kalian sudah paham ya ini masalah manusia purba ini, karena kan sudah dipelajari sebelumnya. Oke, yang pertama, dan kalian masih ingat kan mana manusia purba yang paling tua atau ditemukan pertama kali? Ya,
Nana? Yang mana ini yang pertama kali ditemukan? Ayo. Iya, benar ya, Meganthropus paleojavanicus. Benar sekali. Nah, kita akan bedah satu persatu jenis manusia purba ini. Nah, yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus ya. Mega itu artinya besar. Anthropus itu artinya manusia, kalau paleo itu artinya tua, dan Javanicus yang berarti artinya Jawa. Nah, berarti adalah manusia besar yang ditemukan di Pulau Jawa ya. Nah, jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang ditemukan ya, karena fosilnya ini dibandingkan dengan fosil-fosil yang lain itu memiliki umur yang lebih tua gitu ya. Dan manusia ini juga dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam ya. Itu waktu yang sangat lama banget. Nah, manusia purba ini memiliki ciri-ciri biologis seperti badan besar. Nah, seperti namanya ya, mega, berarti dilihat dari namanya saja. Untuk ciri-ciri fisiknya, manusia ini juga sudah memiliki postur tubuh yang besar seperti itu ya. Postur tubuh yang besar, kening yang menonjol, beda dengan manusia sekarang ya. Yang ada manusia, tapi untuk manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini jidat mereka tuh sangat menonjol ya. Sangat menonjol. Kalian bisa buka di buku paket itu ada contoh-contoh manusia purba, atau maksudnya tuh kerangkanya seperti ya, tengkoraknya seperti itu. Jidat mereka itu menonjol dan tulang pipi menebal ya. Jadi mereka itu ininya itu, kalau ini rahang ya, ini tulang pipi, ini rahang. Bedakan ya, kalau rahang itu di sini, kalau tulang pipi itu ini ya. Dan di sini tuh mereka tuh lebih tebal daripada kita saat ini. Sangat jauh perbedaannya ya. Kalau kita sekarang, iya, memang ada yang jidatnya menonjol, tapi untuk manusia ini menonjolnya tidak seperti kita. Kalau kita kan rata-rata manusia sekarang hampir datar kan ininya ya, walaupun ada sedikit lengkungan seperti ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia ini, purba ini, mereka itu lebih menonjol daripada kita ya, lebih menonjol seperti itu ya. Nah, dan manusia ini juga dilihat dari pola hidupnya, makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan ya. Jadi karena sejak dulu juga sudah ditemukan sudah diciptakan tumbuh-tumbuhan, belum sehebat sekarang. Jangan ke sekarang, belum sehebat pada masanya nanti manusia atau Homo sapiens itu belum perkembangan mereka itu sudah sangat jauh, sudah sangat berbeda seperti itu ya. Nah, ini mereka makanan utamanya ada tumbuh-tumbuhan ya. Dilihat mungkin dari sini mereka belum mengenal cara berburu gitu ya. Mereka mungkin berburu, tapi berburu yang masih sangat mudah gitu ya, belum berburu yang tingkat rumit, tingkat selanjutnya seperti itu. Mereka makan tumbuh-tumbuhan, dan manusia jenis ini sangat tergantung pada alam. Makanya pola kehidupan mereka itu juga masih berpindah-pindah dan sangat tergantung oleh alam gitu ya. Maka dari situ juga mereka itu memiliki tulang rahang yang ini itu juga besar dan kuat, dan gigi-gigi yang besar ya. Karena mereka ini belum belum bisa mengelola makanan, jadi mereka itu ya makan mentah, apa adanya, apa yang disediakan oleh alam. Itu yang mereka makan dan mereka kunyah. Nah, dari situ itu mempengaruhi rahang mereka ketika mengunyah ya. Itu yang membuat rahang mereka itu besar, dan gigi mereka tuh juga lebih lebih kuat gitu loh dibandingkan manusia-manusia selanjutnya.
Oke, untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Ibu akan tutup dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang ada di belakang modulnya. Dan tolong jangan coret modulnya ya. Silakan kerjakan di selembar kertas. Besok jam 7 pagi harus dikumpul di meja ibu. Oke? Jangan lupa dikerjakan. Dan ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Untuk doa pulang silakan salah satu memimpin. Oke, Bagas yang memimpin. Oke, silakan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hati-hati di jalan.